udah ngelihat nih orang pembohong atau enggak, misalnya nih, oh dia ini tukang ngebohong gini. Tapi kalau dalam apa sih ya Allah, kalau yang udah pokoknya gue no comment dah masalah itu dah. Gue pusing kalau masalah Firdaus sama Indra, pusing gue. Jujur ya, gue kan dulu kan suka berantem. Iya. Kalau gue dulu jujur basicnya gue berantem lah. Cuma gue nggak pakai gitu-gituan. Tapi gue mau nanya nih, yang air keras itu bener air keras apa ya maksud gue tuh bener air keras atau air keras bener, cuma yang kadarnya agak rendah. Gue kurang tahu tuh gue. Gue kurang tahu kalau masalah air keras itu gue ngelihat doang. Cuman bener asap itu melempuh, banyak banget asap itu. Emang bener. Cuma gue pribadi belum pernah sih nyoba-nyoba gituan. Belum pernah. Kalau gue pribadi sih yang real aja yang nyata ya. Cuman kalau gue misalnya mau ditembak nih, gue mendingan tembak dari belakang dah. Atau dari depan, cuman gue lagi ngedip kayak lagi apa kayak. Yang tembak begitu kalau gue. Kalau masalah air keras atau apa-apa itu gue belum pernah nyoba, jujur aja. Cuman gue jujur ya, kita sharing ya, bukannya gue nggak ngajak berargumen, jujur gue bukan orang yang pintar, gue bukan orang yang bisa, gue bukan orang yang paham. Tuh sama aja nih juga. Enggak serius, gue nggak serius, sharing kita sharing. Gue cuma sini kayak sharing aja lah, kayak ya perkenalan lah gitu. Karena kan sama umat Islam ya saudara lah gitu kan. Nah dulu tuh setahu gue ya kalau misalnya kayak udah sampai batas ditahan peluru, itu udah semua. Karena gue pernah ada beberapa temen gue pernah belajar itu sampai ditembak nggak kenapa-napa, dan itu dia satu helai rambut ditesnya pakai pedang katana. Itu semua tahan bacok, tahan semuanya itu. Percaya gue itu. Cuman gini ya, setahu gue nih. Ini gue cerita juga masa lalu nih ya. Setahu gue pernah belajar juga yang lain-lainnya ya. Gue sih kalau basic gue sebenarnya sih gue dipencak ya, basic gue. Cuman kalau misalnya kebal begitu, itu ada tahapannya. Kalau gue pribadi, karena apa? Misalnya gue gini nih, kayak ke Bang Haji. Bang Haji, aneh pengen belajar ini. Udah ente zikir udah, jangan banyak ngomong. Udah zikir lu, jeder. Satu, ketika gue berpikir, kok dulu nih gue pengen belajar. Contoh anti cukur, kayak rambut tadi kan, anti cukur ya kan AC, terus tekbal, golok, apa segala rupa tuh. Itu semua udah gue alamin. Cuman gue pribadi sih, kalau kata kamu tadi kan langsung tuh ya. Kalau kata saya pribadi ada tingkat-tingkatnya. Serius? Iya, maksud gue tuh dia tuh belajar juga, maksudnya pelan-pelan, cuma udah nyampe di tahap itu. Iyalah. Cuman satu bacaan itu udah merangkupi semuanya, gitu. Sama aja, saya juga sama semuanya seperti itu. Tinggal keyakinan doang. Ini kan kuatnya kan keyakinan. Kalau kita nggak yakin, jebol. Iya, paham. Karena kan kayak gitu kan emang harus yakin. Kalau nggak yakin kan ya kosong. Iya, fatal dah. Cuman sih ada juga Bang, yang gue lihat ada video yang nembakin orang jarak 2 meter situ pakai gotri. Suara juga beda bener. Pret, itu doang suaranya. Nah, kalau yang punya gue ini suaranya pedes banget. Pedes banget Bang. Udah di-upgrade gue dah. Surat juga udah berapa ya? 900 HPS misalnya. Kalau yang ori bawahnya kan 300. Kan kalau ini kan 900. Cuman kalau gue pribadi jujur, gue orang ditembak, orang ditembak pakai pistol bener ya. Pernah tahun 2012 gue ngeliat, terus pakai gotri. Kalau ditembak pakai gotri itu temen gue pernah tahun 2018, zamannya gue masih nakal. Tapi berarti lu, mohon maaf nih, kebal dari tembakan doang. Maksudnya kayak tembakan dari gotri. Ini gue ceritain ya. Gue ini di dunia tidak ada yang kebal ya, dan tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi gue pribadi, gue tidak merasa diri gue kebal. Cuman, insya Allah kalau gue misalnya lagi mepet atau lagi apa, gue tinggal berdoa doang. Berdoa, gue pribadi berdoa. Gue contoh nih Bang ya, contoh nih. Adalah kasus gue yang kemarin-kemarin. Ketika gue bilang, udahlah lu sparring aja sama gue, katanya gini. Nunduk aja, gue diketawain Bang kalau mau tahu. Gue diketawain, saksi adalah 6 orang mah dari pihak gue mah. Bisa gue bawa orangnya. Termasuk ada di kalangan Firdaus, ada. Gue cuman ngedoa doang, nunduk gue gini. Gue diketawain orang Bang, hancur-hancuran. Cuman ketika orang tuh mukul kagak masuk, itu doang. Itu doang, tapi gue yakin banget, gue menetes air mata Bang, karena apa? Gue kalau doa husuk Bang. Husuk banget, karena inget dosa-dosa yang dulu Bang. Gitu. Tapi mohon maaf nih, kan setiap ilmu itu kan ada gurunya kan. Setiap kita belajar pasti ada gurunya. Iyalah. Nah kalau lu belajar kayak gitu, lu belajarnya di mana? Gue pribadi. Dan belajar sama siapa gitu?
namanya nggak bisa gue sebutin Iya, ya, daerahnya aja ya. Gua pertama kali gue merantau di Tasik, yaitu di daerah Galunggung. Galunggung, terus Panjalu. Panjalu, muter lagi gue ke daerah Ciawi. Ciawi, terus ke daerah apa namanya? Sukabumi, terus Jampang Surade, Rancamau. Sini gue terakhir di Bang Haji. Itu lagi resep-resep gue dulu apa namanya? Masih resep di jalan lah. Tapi ngisi apa lu ngebeli pakai puasa Oh. atau jikir? Kagak gua maksudnya beli pakai mahar. Iya, maksudnya kayak ngisi beli putus, iya. Oh enggak, gua nggak pernah begitu. Nggak pernah begitu. Bisa gini nih. Gua datang ke tempat orang tuh ya, bisa temen, Beb, ini ada guru yang gini nih. Sebelah mana ya rumahnya? Sono Beb, ayo antar. Samperin namanya tuh. Ntar manggil tuh orang, pasti selalu begitu. Contoh Bang Haji Duluan juga seperti itu, si manggil. Sini nanti duduk sebelah nih. Nih, dikasih, waktu itu aneh pernah dikasih apanya? Tasbih sama adalah bacaannya. Bacaan singkat. Cuma aneh harus wusu aneh itu. Ya tadi, aneh pribadi, aneh pengen memiliki seperti itu, aneh pengen berguna buat semuanya. Contoh nih, dulu aneh seneng di jalan, ya kan, seneng di jalan nih. Cuma aneh ambil setengahnya, ilmu yang bisa buat ngobatin. Berarti sistemnya kayak lu ngejalanin zikir gitu. Gue zikir, gue pribadi ya, gue mikir-mikir juga. Ilmu itu ada yang hitam, ada yang putih. Iya. Nah sedangkan gue sendiri, gue nggak kenal hitam, nggak kenal putih. Cuma gue mengenal ilmu yang ada di ayat-ayat Allah itu doang. Contoh, gue pribadi, ya Allah ya Rabb, mohon ya Allah minta karunia para wali, serta doa kedua orang tuaku. Tuh. Dan itu pun mau itu orang mau bilang mau gimana itu masa bodoh. Itu perjalanan gue pribadi, itu bio gue pribadi. Ketika gue melakukan kesalahan itu dosa-dosa gue, bukan dosa lu. Seperti itulah menurut gue. Tapi persepsi gue ya, jujur, kalau menurut gue sih ilmu itu nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Kalau gue, karena kalau misalnya kayak lu ngambil dari ayat-ayat Quran gitu, kayak buat menolong lalu minta pertolongan kepada Sang Pencipta, cuma lu ngegunain buat kesalahan untuk apa gitu, untuk kebrutalan gitu. Jadi itu dia contoh nih ya, lagi mepet banget nyontoh, lagi mepet banget. Misalnya gue bentrok lah sama, dulu gue suka Bang, dulu perang-perang itu mah. Bentrok aja misalnya tuh, karena gue ngumpet, emang gue sungguh-sungguh bener. Sungguh-sungguh bener. Ketika gue sungguh-sungguh itu Bang, nanti ada aja contoh orang misalnya lagi nyari gue nggak ada. Pernah itu. Yang keduanya pas waktu gue jadi Bang, pas gue lagi naik motor kenceng Bang, tali tambang, brun, ger, motor jatuh, disikat tuh, kagak ada apa-apa. Pernah itu. Jadi ya sering lah, tapi juga ada apes juga. Ada apes juga, nggak mungkin semua orang tuh, waduh jaya terus pasti ada apesnya. Begitu. Tapi gue mau nanya nih, menurut lu tuh yang pengacara Firdaus itu bohong apa enggak? Maksudnya bohong gimana? Ya penipu apa enggak gitu? Waduh, saya pribadi sih saya kalau ngomongin penipu atau enggaknya sih kurang tahu dah, lihat aja nanti aja gitu. Saya tidak bisa memvonis ini penipu atau enggak bisa karena menimbulkan fitnah nantinya. Udah biarin aja, ikutin aja alurnya gitu kan. Kita sama umat muslim tidak boleh saling menjatuhkan, harusnya saling mengangkat kita. Tapi gue mau nanya nih, kan tadi kan lu cerita kan katanya lu pernah ngejalanin ya kan? Kalau gue boleh tahu berapa lama lu ngejalanin ilmu kayak gitu? Paling cepat sebulan sih. Paling cepat? Paling cepat sebulan. Paling cepatnya sebulan. Itu dibarengin sama puasa apa zikir doang? Gue puasa, zikir. Itulah yang makanya kata orang tua gue tuh ya sampai bilang gini kan, gue suka lu nakal, suka dipukulin sama papa ya. Nyampe bosen orang tua. Mau tahu ketika gue saya duduk nih gue di kamar, saya tanya, ini si Jinan nggak keluar ngapain di kamar? Oh pasti begitu lagi nih. Ketika gue di kamar tuh disikat, gue biasa gue diem, gue usu gue. Jadi gue pribadi sih Bang punya pengalaman sih memang udah dari kecil sih masalah hal goib gitu. Cuma belum melihat aja. Apa tuh pengalamannya? Masalah hal goib seperti itu ya. Contoh ketika dulu tentang misalnya gini nih, Bang punya ilmu tuh, misalnya punya ilmu ya. Ini dulu nih Bang ya, dulu. Ketahuan yang mana nih? Oh nih orang begini. Contoh nih, dalam hati, dalam pikiran, ntar ada yang ke rumah nih. Ada yang ke rumah, mau minjem duit misalkan. Tahu aneh. Misalnya ada orang nih yang berilmu begini nih. Sombong lah gini. Oh ini orang nih sombong. Oh, berarti bisa dong sifatnya. gitu ya? Tapi sekarang apa ya?
saat sampai detik ini masih bisa kayak gitu. Sampai detik ini gimana? Oh, melihat gigi gituan? Iya. Oh, udah nggak bisa bang. Dosa bang sekarang. Banyak dosa, banyak nauzubillah min zalik sekarang mah. Asli dulu mah bang. Tapi itu bawaan lahir, apa lu boleh? Memang saya keturunan. Oh. Emang udah keturunan memang. Tapi mohon maaf ya, kalau yang gue tahu kalau keturunan itu dia tuh senakal-nakalnya kita sebangsat-bangsatnya kita dia udah mendarah daging. Karena kan udah digariskan. Oh enggak juga bang. Mohon maaf saya potong ya. Beda pendapat nih, ya kan? Tergantung bang. Sekarang begini deh, saya baikin lagi. Buat apa lu juga minta pertolongan ya kan dari ini kalau di ininya dibawa nggak bener lah gitu ya. Begitupun keturunan bang. Sekarang gini saya tanya bang, ilmu nih bang, ilmu kita asah dengan namanya dengan kebanyak dusta, dengan tidak kebenaran, apa bakal jadi itu ilmu? Kira-kira? Kalau gue ya, ekspresi gue yang pernah gue temuin, ada yang jadi, ada yang enggak. Serius. Gue ngambilnya tidak, gue ngambilnya ya, ini gue ngalamin. Jadi gini bang, dari kamu punya ilmu tuh ya, tuh punya ilmu gini-gini nih, dalam hati diri pribadi nih, oh lo harus begini, harus begini, harus begini. Tuh. Cuman kalau kita tidak bisa ngejalanin bang, udah lebur. Tapi setahu gue ini misalnya ya, kalau di garis keturunan itu kita kayak bagaikan pisau. Pisau itu kalau semakin kita asah semakin tajam. Cuman kalau kita nggak asah tumpul. Tapi pisau itu akan hilang nggak? Enggak kan? Enggak. Iya gitu maksud gue. Cuman berkarat bakal hancur tidak? Karat? Bakal hancur tidak? Iya hancur. Ya, ya seperti itulah ilmu juga bang. Cuman, jadi bang kita dikasih orang ilmu itu misalnya mau sama guru, mau sama orang tua, mau apa, itu diayak lagi, disaring lagi. Kalau para ulama yang jelek kan dibuang. Kalau saya pribadi yang bagus saya pakai, yang jelek saya taruh. Kenapa saya taruh? Kalau dibuang bakal lupa, tapi kalau ditaruh, oh dulu kita punya dosa begini-begini, pasti ingat. Saya pribadi. Tapi gue mau nanya nih, kepanjangan dukun itu apa sih? Kalau persepsi lo dari... Oh kalau gue pribadi sih, gue mikirin diri sih gue. Kalau dukun itu kalau kata gue sih duduk tekun sampai menukun fayakun. Kalau gue pribadi itu gue bikin diri lah, gitu kan. Cuman yang kadang tahu gue kalau yang orang-orang lain mah gitu. Tapi kalau gue boleh tahu nih, lu disuruh ngapain aja sih sama Pak Firdaus pas ke podcast apalagi kayak ke Dokter Richard Lee gitu kan, ke Denis Kak Denis, disuruh ngapain aja? Waduh, kagak bisa diomongin dah itu mah. Nggak bisa diomongin dah, gawat sebentar. Tapi kalau yang ngetes gitu, itu dari pribadi lu nya apa dari... Gue pribadi, gue pengen liatin. Kalau orang berpikir ini adalah apanya ilmu, oh gawat. Tuh orang dicek dulu dah kepalanya kan. Tapi kalau orang berpikir itu trik, cakep. Kenapa? Gue pribadi gue udah bilang kepada rekan-rekan gue juga, 5 trik nih kata gue buktiin nih, trik sulap. Jas. Kalau yang asli itu bang jarum kasur gini nih, yang begini dah. Tuh. Netizen begini gue masa bodoh sih kalau. Tapi kalau yang air keras itu benar. Waduh, gue belum kalau gue lihat ya, bener sih kalau kata gue. Cuman koin aja di itu melepuh. Iya tahu. Dulu gue selalu main itu. Dulu koin itu kalau misalnya air 500-an taruh koin itu ngebul. Cuman kalau misalnya airnya doang, yang gue tahu airnya doang, itu emang kayak cuma berintisan gitulah. Dia ada kadarnya gitu karena cuman kalau emang ke koin panas. Cuman kalau misalnya koinnya yang lu pegang, nah itu baru good game. Kalau misalnya kayak ada nih orang misalnya kayak ngebawain air keras gitu ke depan muka lu kayak coba dong tes gitu, lu berani?